Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Satu Klik Aku Pintar Virtual Expo 2021. Ini event yang keren banget karena di event ini akan banyak aktivitas dan beragam informasi tentang dunia pendidikan. Ada talk show, kemudian ada launch atau booth yang para peserta nanti bisa kunjungi untuk mendapatkan informasi seputar dunia pendidikan, bahkan nanti para peserta bisa konsultasi ini dan juga mendapatkan brosur ya tentang kampus-kampus keren yang ada di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk para peserta untuk mengunjungi booth atau launch yang ada di event ini, dan nanti juga ada games-games seru yang bisa Anda ikuti di acara Satu Klik Aku Pintar Virtual Edu Expo 2021. Dan alhamdulillah saya Margi Sari kembali hadir untuk event kali ini. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol atau ada program talk show ya. Kali ini kita ingin tahu soal kampus-kampus keren yang ada di Indonesia di acara talk show Kepoin Universitas. Dan untuk sesi kali ini ada dua kampus yang akan kita kepoin. Yang pertama adalah Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, kemudian ada Universitas Dinamika Surabaya Jawa Timur. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bersama dua narasumber kami. Yang pertama saya sapa Bapak Heri Prawoto Widodo. Beliau adalah Koordinator Bagian Perencanaan, Akademik, dan Kerjasama Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Pak Margi. Kabar sehat Ji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Matur suwun sangat Pak sudah meluangkan waktu untuk Satu Klik Aku Pintar ini. Ya, sama-sama. Dan para peserta sekalian, kita juga sudah bersama PLT, Kabak Marketing dari Universitas Dinamika Surabaya. Dulu itu namanya Stikom Surabaya. Segera saya sapa, ada Mas Ivan Suharnoko. Selamat siang, Mas Ivan. Selamat siang, Pak Margi. Kabar sehat, Ji? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, matur suwun waktunya untuk acara Satu Klik Aku Pintar ini. Mungkin Mas Ivan dan Pak Heri, monggo mau menyapa dulu para peserta acara kita ini. Silakan, monggo. Selamat siang, adik-adik dan saudara semua. Kami dari Universitas Brawijaya untuk bergabung dengan Satu Klik Aku Pintar. Semoga berkenan dan terima kasih. Oke, matur suwun. Monggo, Mas Ivan. Ya, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa men-sharekan apa yang ada di dalam Universitas Dinamika. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat buat teman-teman Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, baik. Matur suwun. Dan para peserta jangan lupa ya, nanti di akhir acara talk show ini akan ada kesempatan bagi 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah e-money senilai Rp50.000. Jadi jangan lupa nih untuk ikutin terus Kepoin Universitas bersama Unibrau di Malang dan juga Universitas Dinamika Surabaya, Jawa Timur. Baik, yang pertama saya ke Bapak Heri Prawoto Widodo, Koordinator Bagian Perencanaan Akademik dan Kerjasama Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Ini salah satu kampus keren juga ya di Jawa Timur ya. Banyak teman dan di sekitar lingkungan saya yang anak-anaknya kuliah di Brawijaya. Pak Heri, Unibrau ini kan meraih posisi ketiga perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Webometric tahun 2020. Apa sih Pak prestasi dan keunggulan dari Unibrau ini? Ya. Monggo Pak Heri. Terima kasih. Saya koreksi ya Pak Margi supaya singkatannya Unibrau tidak dipakai tapi menggunakan UB. UB sekarang ya. Oke, siap. Kita anak-anak muda jadul, Pak. Jadi tahunya Unibrau. Ya, jadi UB sebagai salah satu identitas kami yang baru dan sudah kita publish. UB menjadi pengganti Universitas Brawijaya sebagai sebutan. Terima kasih. Sebenarnya secara prinsip kami ingin informasi apapun yang ada di UB itu bisa diakses melalui web yang ada yang kita miliki. Kita banyak mengembangkan berbagai macam sarana yang ada di web agar semua pihak bisa mengakses kami melalui web UBSID dan turunannya yang begitu banyak di dalamnya. Yang pasti kita akses apapun ada. Jadi
gampangnya palu gada, apa lu minta gua ada. Itu menjadi salah satu mengapa kami di tingkat nasional ya berusaha selalu yang terbaik lah, minimal 2-3 itu selalu kita lakukan setiap tahun sebagai salah satu pemeringkatan, dan ini menjadi image bahwa kami tidak tertutup dengan web yang sudah diakui. Ini berarti kan informasi disampaikan secara terbuka di dalam website UB ACID. Ya, seperti itu. Oke, ya. Baik. Dan saya ketahui banyak juga Pak ya kampus mahasiswa dari mancanegara yang kuliah di UB ini ya. Ya, kita lumayan, tapi grafiknya juga naik turun, jadi tidak selalu sama karena kadang-kadang pada saat musim tertentu kita banyak, kemudian habis ya kita harus mencari lagi. Dimana yang paling berat memang masalah beasiswa. Kalau dia tidak dapat beasiswa memang cukup sulit untuk membiayai secara mandiri bisa di kampus. Tapi banyak juga kami dari Timur Tengah yang ngambil di Universitas Brawijaya untuk biaya sendiri atau biaya dari institusi atau dari negaranya. Oke, baik. Biasanya kan masing-masing kampus tuh punya karakter tersendiri, Pak, atau ada ya katakanlah prestasi-prestasi sendiri. Nah, kalau menurut Pak Heri, apa sih Pak yang menjadi karakter kuat dari UB ini, Universitas Brawijaya, sehingga hingga hari ini UB ini masih menjadi salah satu favorit bagi para siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi? Ya, kami berusaha memunculkan ya, image bahwa UB merupakan perguruan tinggi yang memiliki kapasitas yang memenuhi standar-standar baik secara nasional maupun internasional. Kami berjuang supaya pemeringkatan di nasional, kita juga di peringkat 7, 8 dengan Unhas, kemudian di IS World, ya, kami juga memiliki peringkat yang ya tidak mengecewakan, kemudian kami di Time Education, High Education, kami juga di peringkat yang baik di tingkat Asia maupun di tingkat internasional, sehingga ini menunjukkan bahwa semua lini kami berusaha untuk yang terbaik. Seperti contoh, kami di sisi fasilitas gedung. Di UB berusaha menunjukkan gedung di UB bukan gedung yang ala kadarnya, semua dalam arsitektur ala Mojopahit. Kemudian kami juga fasilitas pendukung kami juga lengkapi. Dosennya pun juga kami pacu supaya jurnal internasionalnya dipenuhi, dan juga di berbagai macam sarana yang lain, baik itu online-nya, baik itu fasilitas pendukung yang lain. Jadi kami berusaha memenuhi semua keinginan masyarakat, sehingga pinginnya ke UB. Walaupun mungkin katakan UB katanya mahal, tapi mahal bagi siapa dulu? Karena buktinya kalau mahal, prosentase yang kita terima jauh lebih sedikit dibandingkan dengan peminat di UB. Di mana peminat di UB selalu terbanyak di SN maupun di SBMPTN dan juga Mandiri. Sehingga kita menunjukkan bahwa masyarakat sangat mempercayai Universitas Brawijaya. Oke, apa program dan jurusan yang paling banyak diminati Pak dari UB? Di UB itu kita sebenarnya ada 15 prodi terbanyak, baik SN, SB maupun Mandiri. Rata-rata di bidang eksakta, kita ada di kedokteran, farmasi, kemudian di aktuaria, ada lagi di bidang teknik itu, dan sistem komputer. Itu juga prodi-prodi yang secara umum memiliki persaingan yang sangat ketat. Kemudian kalau sosial itu ada manajemen, kemudian kewirausahaan. Tapi sebenarnya keketatan ini juga terbentur kepada kuota yang tidak bisa banyak. Tapi contoh, Fakultas Hukum itu jumlah peminatnya terbanyak, tapi karena kuotanya relatif lebih besar dibandingkan prodi yang lain, sehingga dia tidak masuk dalam grade yang yang tinggi, dalam arti karena dia menerimanya lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi atau prodi yang lain yang kuotanya terbatas. Ya, oke. Baik. Matur suwun Pak Heri untuk informasi dan penjelasannya. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya mau ke Mas Ivan Suharnoko dulu, PLT Kabak Marketing Universitas Dinamika Surabaya, Jawa Timur. Mas Irfan, kalau Universitas Dinamika ini apa ya? Singkatannya apa? Kalau tadi kan Universitas Brawijaya, dulu Unibrau, sekarang sudah dipatenkan atau pakemnya dirubah menjadi UB. Nah, kalau Dinamika apa iki Mas Iwan? Baik, Pak Marki, terima kasih. Saya share screen aja Pak ya.
Oh ya, boleh. Enggak, tapi tadi tuh apa kita nyebutnya apa nih? Oh, Singkatannya? nyebutnya ini Pak, Undika, Pak. Singkatannya Undika. Ya? Undika. Okay. Universitas Dinamika. Undika tanpa Pratama ya. Oke, monggo langsung Mas Ivan. Baik, terima kasih waktunya Pak Margi. Jadi terima kasih atas kesempatannya untuk Aku Pintar. Saya bisa mengisi mewakili Universitas Dinamika di sini. Jadi Universitas Dinamika ini mungkin dari beberapa teman-teman Bapak Ibu berpikir bahwa ini kampus baru ya, karena baru dengar ya. Itu. Sebenarnya kita kampus lama, kita sebelumnya bernama lebih dikenalnya Stikom Surabaya. Tapi sebenarnya kita juga sebelum Stikom nama kita sudah cukup populer waktu itu tahun 83 itu karena kita akademi pertama yang mengusung bidang komputer saat itu. Kita bernama AKIS dan AKIS ini didirikan oleh Gubernur AAL saat itu periode 1977 sampai 1983 yaitu almarhum Laksamana Muda TNI Mardiono Purnawirawan itu. Dan ini adalah saya bercerita tonggak sejarah dulu. AKIS, kemudian jadi Stikom 86, kemudian yang ketiga kita berubah status menjadi institut, dan sampai saat ini 2019 kita sudah berhasil menjadi Universitas Dinamika. Tentunya perubahan ini tidak sekedar perubahan, tapi perubahan nama saja, tapi tentunya kualitas, kemudian penelitian kita kembangkan juga seperti itu. Oke. Kemudian sebenarnya isu utama di Indonesia, salah satu isu utamanya adalah kebutuhan tenaga kerja IT di Indonesia yang semakin tahun semakin dibutuhkan banyak sekali. Pak Ibu, ini saya ambil dari beberapa portal berita online. Ada yang menyebut sampai 17 juta. 17 juta kalau dibandingkan dengan total penduduk Indonesia 270 juta katakanlah itu sekitar 6%. Bayangkan sangat banyak sekali kebutuhan tenaga IT. Gitu. Nah, ini fokus keilmuan di Universitas Dinamika sendiri. Kita fokus di 3 bidang utama, yaitu teknologi informasi yang mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah familiar ya, karena Stikom dulu memang fokusnya ke IT, tapi sekarang kita fokusnya juga melebarkan fokus ke desain dan bisnis. Gitu. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu yang anaknya mungkin tidak mau mengambil jurusan IT, sebenarnya kita ada jurusan desain dan bisnis juga. Nah, ini adalah detail dari fakultas kita. Kita punya 2 fakultas dan 9 program studi. Ini fasilitas yang kita miliki beberapa. Kita ada perpustakaan pastinya. Kalau kampus nggak ada perpustakaan berarti kan kayak sayur tanpa garam seperti itu. Jadi cukup besar, lantai 8 sampai lantai 10 gedung merah. Kemudian laboratorium ini antara lantai 6 sampai lantai 8 gedung biru dan merah, kombinasi gedung biru dan gedung merah. Arena prestasi lantai 9 gedung biru, arena kesatria. Dan yang unik Pak Margi, kita punya Museum Teknoform, Museum Teknologi Informasi. Ini kita buka di tahun 2018, langsung dibuka langsung oleh Bu Wali Kota saat itu, Bu Risma, dan menjadi salah satu ikon pariwisata di Surabaya. Dan uniknya ini letaknya itu di kampus Dinamika. Dan ini satu-satunya di Indonesia. Museum yang isinya adalah konten-konten teknologi informasi. Jadi Pak Margi kalau ke Surabaya jangan lupa mampir Pak. Siap, insya Allah. Nah ini fasilitas yang lain. Ini fasilitas yang tak tampak mata, cuman tak bisa dipegang ya, tapi cukup bisa dirasakan manfaatnya. Kita ada Cica Apps. Cica Apps ini mahasiswa akan mempunyai aplikasi untuk mengelola administrasi mahasiswa dari jadwal kuliah, dari jadwal dosen hadir atau tidak, kemudian dan banyak sekali administrasi yang ada di sana, peminjaman buku, peminjaman software, macam-macam. Dan kemudian ada Brilliant Apps. Nah, Brilliant Apps ini adalah hybrid learning. Jadi sebenarnya ketika ada pandemi kemarin, dosen dan mahasiswa kita tidak kaget karena hybrid learning ini sudah kita gunakan dari tahun 2014. Dan ini hasil kolaborasi dosen, karyawan, dan mahasiswa. Ini menggunakan Google Base. Jadi sistemnya Google Base. Gitu. Kemudian ada IT Corps. IT Corps ini adalah teknologi RFID card kita gunakan untuk mengakses semua fasilitas yang ada di gedung kita. Jadi seperti kalau Pak Margi tahu, itu kalau masuk hotel sekarang pakai kartu, ya dari dulu sih ya Pak, masuk parkir sekarang pakai kartu. Nah itu kita manfaatkan itu untuk seluruh akses yang ada di kampus, dari teman-teman absen kuliah, masuk gate perpustakaan, masuk gate parkir,
kemudian masuk pintu kelas, dan hampir semua fasilitas yang ada di kampus menggunakan kartu RFID, IT Corps ini. Dan yang penting juga kita ada sertifikasi internasional, jadi teman-teman tidak hanya mendapatkan gelar formal saja, tapi mendapatkan sertifikasi internasional dari vendor-vendor yang terkait, ya, vendor-vendor yang sesuai jurusan bidangnya. Seperti misalkan kalau sistem informasi tentang informatika, dapatnya nanti gelar sertifikasi dari Microsoft. Begitu juga kalau desain, dapatnya dari Adobe. Kemudian yang unik juga, kita punya radio FM 98,5. Kalau ke Surabaya mungkin bisa men-setting frekuensinya 98,5 FM di radio, Dinamika Radio. Bisa di streaming juga. Ini biasanya kita buat pembelajaran atau teman-teman mahasiswa punya konten kreatif, punya semacam konten yang ingin di-sharingkan, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang tugas kuliah, atau mungkin punya konten yang fun, ya, itu bisa digunakan. Ya. Oke. Baik. Baik, Pak Marti. Ini keren banget ya. Jadi selain dapat ijazah, dapat sertifikasi juga ya. Dapat sertifikasi juga, Pak Marti. Jadi sudah benar-benar siap kerja ini ya, Mas Ivan ya. Siap kerja. Kita juga ada PLKA, ini Pusat Layanan Karir dan Alumni, di poin yang bawah itu adalah pusat layanan karir yang siap membantu lulusan untuk menyerap lulusan dari kami. Ya, oke. Baik. Mas Ivan, prestasi apa yang sudah diukir oleh Undika ini? Untuk prestasi yang paling terbaru dari mahasiswa kita, kemarin kita juara ICCT, Inovatif Kreatif Teknologi di Universitas Udayana. Juara 1, Pak, anak-anak. Dan ini mahasiswa semester awal di sistem informasi. Gitu. Untuk prestasi lain, mungkin alumni kita bernama Stefanus Christopel, lulusan sistem informasi angkatan 2009, itu sekarang menjabat sebagai Vice President of Design UI UX-nya OVO Indonesia. Jadi sekarang yang kita nikmati desain dari aplikasi OVO itu adalah buah karya dari lulusan kita. Oke. Baik. Nah, kalau kampusnya sendiri apa prestasinya selain tadi sudah menghasilkan mahasiswa dan alumni yang keren? Baik, untuk kampus kita adalah kampus meraih penghargaan ICT, ya, ICT Smartest Campus itu tahun 2015. Waktu itu di anugerah Telkom kita peringkat 2 nasional. Gitu. Jadi kita adalah dengan adanya penghargaan itu kita diakui sebagai kampus yang menerapkan IT cukup baik. Gitu. Dan baik. Kenapa, Pak? Ya, baik. Ya, oke, baik. Terima kasih. Itu perpustakaannya keren, ngomong-ngomong banyak yang berkunjung nggak? Soalnya kita kan minat bacanya rendah. Oh, begitu, Pak. Kalau perpustakaan kita sangat nyaman sekali. Kita setting memang ada lesehannya, ada kursinya, discussion room, learning room, research room. Jadi kita memang sudah klasifikasikan ruangan-ruangan sesuai kebutuhan mahasiswa ataupun dosen seperti itu. Dan sudah full AC, bahkan letaknya karena di atas di lantai 8 sampai lantai 10. Jadi teman-teman bisa langsung melihat panorama dari gedung lantai 8 sampai 10 ini keluar. Jadi ya ngerjain tugas sambil lihat pemandangan. Ya. Oke. Siap. Matur suwun, Mas Ivan. Saya ke Pak Heri Prawoto kembali dari Universitas Brawijaya Malang, UB ya. Ya. Pak Heri, mungkin bisa diinfo Pak untuk tahun akademik yang mendatang ini ada program khusus atau ada apa yang ingin dipersembahkan oleh UB ini? Ya, mungkin saya mohon izin share sedikit ya Pak tentang sekilas UB. Tadi saya belum sampaikan bahwa secara umum kita sebenarnya sudah ada informasi yang bisa kita sampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru ini kita akan melakukan proses sesuai dengan kalender LTMPT, di mana pelaksanaan untuk penerimaan ini hari ini kan mulai akun di LTMPT untuk mengikuti jalur SNMPTN, kemudian setelah itu ada proses UTBK dan juga SBMPTN dan jalur mandiri. Setelah umum ke UB itu bisa melakukan informasi di selma.ub.ac.id, kemudian itu bisa melalui telepon, tapi kita juga melalui online di Halo Selma di ub.ac.id, kemudian selalu pantau di medsos kami adalah di IG-nya Universitas
ub.brawijaya atau di Twitternya ada di ub_official. Jadi dari sini akan ada info-info terbaru kepada adik-adik semua dan Bapak Ibu semua tentang Universitas Brawijaya. Mungkin sekilas saja bahwa kami sebenarnya kalau dari peringkat ini saya ambil langsung dari informasi di UB khususnya ini. Jadi tadi saya sampaikan di depan bahwa peminat di UB itu luar biasa. Jadi dari SNPTN, SBMPTN maupun Mandiri kita selalu hampir terbanyak atau tertinggi di Indonesia. Otomatis kalau masuk UB itu persaingannya sangat ketat. Memang kami tidak jarang masuk di 10 besar karena apa? Program studi kita banyak, kemudian kuota kita menerima banyak sehingga beda dengan hanya program studi yang memang keketatan tinggi karena kuotanya sangat sedikit. Itu yang menyebabkan kadang perguruan tinggi nge-grade-kan bukan berdasarkan jumlah yang diterima tapi kuota yang memang sangat terbatas. Mungkin seperti itu untuk yang jalur yang kita. Dan akreditasi kita juga menjadi salah satu pilihan bahwa hampir semuanya akreditasi adalah A dan minimal B. C itu adalah anugerah yang memang belum melakukan akreditasi karena belum meluluskan. Itu informasi awal untuk penerimaan mahasiswa baru dan juga akreditasinya. Jumlah mahasiswa kita juga cukup banyak. Kemudian di bidang kemahasiswaan beasiswa juga ada. Kemudian prestasi di bidang kemahasiswaan juga selalu juara umum PIMNAS dan juga reposisi nasional ini menjadi salah satu kebanggaan kami bahwa UB diakui baik-baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, siap. Matur suwun. Terakhir, Pak Heri, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para peserta nih di event Satu Klik Aku Pintar Virtual Edu Expo 2021. Monggo singkat saja, Pak Heri. Kami selalu mengingatkan, Anda bagi yang menginginkan perguruan tinggi favorit atau tujuan, Anda juga harus mempersiapkan sebaik mungkin. Dan juga yang mengambil prodi bidang kesehatan, sebelum Anda diterima, tes kesehatan dulu. Normal atau tidak. Jangan sampai Anda diterima di kedokteran umum, ternyata Anda buta warna parsial. Itu akan menggugurkan kesempatan Anda untuk diterima di perguruan tinggi yang dituju sesuai dengan bidangnya, ternyata kesehatan tidak mendukung. Sehingga saya berpesan jangan sampai menyesal setelah diterima, tapi tes dulu sebelum Anda mengikuti prodi-prodi yang memang mensyaratkan tes kesehatan. Ini seperti saja Pak, persiapkan dan perjuangkan cita-cita Anda. Oke, siap. Matur suwun, Pak Heri. Saya ke Mas Ivan, monggo kalau ada pesan atau mungkin ada informasi terkait penerimaan mahasiswa baru dari Undika Surabaya. Monggo, Mas Ivan. Jadi saya kira teman-teman ini acara sangat bagus sekali, Satu Klik Aku Pintar karena pandemi. Jadi virtual expo yang seperti biasa tidak bisa dilakukan, jadi lewat virtual. Jadi teman-teman mohon manfaatkan kesempatan ini dan jangan lupa untuk mengunjungi booth-booth kampus yang ada di Satu Klik Aku Pintar dan benar-benar teman-teman harus tahu mau lanjut di mana. Tetapkan prospek karir yang seperti apa yang teman-teman mau, seperti itu. Dan saya doakan semuanya semoga sukses. Amin. Amin. Oke, kalau ada yang berminat atau mau kuliah di Undika Surabaya, mengunjungi apa ini? Selain yang ada booth di Satu Klik Aku Pintar ya, mungkin ada alamat kampus, telepon, email atau medsos Undika. Monggo, Mas Ivan. Mohon izin sharing Pak Marki, ini kita ada door prize buat teman-teman yang mau mendaftar pada saat event ya. Kita ada door prize 1 laptop AMD Ryzen untuk yang paling tinggi ya. Ini didapatkan khusus ketika teman-teman nanti mendaftar pada saat event gitu. Jadi dan dilihat di share screen. Jadi ada beberapa door prize yang teman-teman bisa dapatkan nantinya seperti itu. Ya. Oke, baik. Mas Ivan dan Pak Heri, matur suwun sangat Ji sudah meluangkan waktu untuk Satu Klik Aku Pintar. Semoga informasi dan penjelasan serta pencerahan yang diberikan bermanfaat untuk rekan-rekan peserta Satu Klik Aku Pintar ini yang merupakan generasi muda kebanggaan bangsa. Sekali lagi, matur suwun sangat Ji, Mas Ivan, Pak Heri. Sama-sama. Insya Allah kita bisa punya kesempatan untuk bersilaturahmi lagi. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin. Baik, demikian para peserta ya. Kepoin Universitas bersama 2 kampus, yakni Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur atau UB bersama Pak Heri Prawoto Widodo, Koordinator Bagian Perencanaan Akademik dan Kerjasama Universitas Brawijaya Malang, dan juga tadi ada Mas Ivan Suharnoko,
PLT Kabak Marketing Universitas Dinamika atau Undika Surabaya, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan lagi kepada para peserta ya, jangan lupa untuk mengunjungi booth atau launch yang ada di event Satu Klik Aku Pintar, Virtual Edu Expo 2021. Anda bisa mengunduh brosur, tanya-tanya, bahkan bisa konsultasi untuk kampus-kampus keren yang ada di Indonesia yang akan menjadi tempat lanjutan para peserta melanjutkan pendidikannya. Baik, kita akhiri Kepoin Universitas bersama Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, dan Universitas Dinamika Surabaya atau Undika. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sarip mengucapkan terima kasih atas perhatian dan rekan-rekan peserta semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab dan ikuti instruksi dari pertanyaan ini. Universitas swasta di Jakarta ini telah berdiri lebih dari 61 tahun dan menerima pengakuan internasional QS Stars dengan 3 bintang. Kunjungi dan foto booth-nya, post di Instagram Anda atau Instagram Sobat, dan tag IG @akupintar.id dan IG dari universitas tersebut. 3 penjawab pertama yang benar akan dihubungi melalui DM tanggal 9 Februari 2021 dan mendapat masing-masing Rp50.000. Kami tunggu ya jawabannya. Jangan lupa juga untuk kunjungi booth universitas favoritmu atau lounge untuk dengar musik asik dari Prambors dan ikuti kuis berhadiah Imani tiap jamnya. Kuis akan diinfokan melalui notifikasi di kanan bawah layar Anda.